Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan Ultra Vegito yang menggenggam petir Zeus di tangannya secara luar biasa. Vegito telah memberitahukan rencana jeniusnya untuk menyerap Genesis menggunakan ekor sel miliknya tanpa disadari sedikit pun oleh prajurit hitam pekat itu. Dan berbicara tentang Genesis, makhluk itu sekarang terbaring di tanah dengan luka bakar parah. Dia nyaris tidak bisa membuka mata kirinya dan kini dalam kondisi yang lebih rusak daripada yang pernah kita lihat sebelumnya. Genesis hanya akan menatap terpaku pada apa yang telah dia biarkan terjadi. Genesis berpikir dia mungkin begitu meremehkan Vegito dan salah memahami permainannya. Orang di hadapannya ini bukan Peggy-chan lagi, tapi sudah pasti adalah Ultra Vegito yang perkasa. Sekarang dia berjuang untuk bangkit kembali dengan tubuhnya masih berasap secara harfiah. Begitu bangkit, Genesis akan menatap dengan dingin tanpa ada lagi permainan yang tersisa. Genesis katakan keadaan telah berubah. Jika Vegito sekarang juga memiliki kekuatan petir Zeus, maka Genesis akan menghentikan Vegito di sini. Pertempuran ini akan menjadi salam perpisahan untuk mereka berdua. Genesis sudah dihukum dan dia akan menerima hukuman lain demi menghancurkan Vegito di sini agar Vegito tidak mengotori pandangan petir Zeus dengan kemampuan curiannya itu. Dan dengan itu Genesis akan melepaskan kekuatannya, meningkatkan tenaganya secara panik di dalam tubuhnya sendiri. Saat aura kuning yang menyatu dengan kekuatan Zeus meledak keluar darinya, dibarengi teriakan dirinya bergema melalui bagian dalamnya. Tapi tepat ketika dia melakukan itu, Vegito akan dengan cepat mengayunkan tangan kanannya seperti menjentikan air dan sebaliknya malah menghapus petir Zeus miliknya sendiri. Sambil menatap ke depan, masih dengan mata kingnya, Vegito akan mengumumkan sayangnya saat ini Genesis benar. Genesis akan menghancurkannya bahkan dengan petir Zeus ini. Ini tidak akan cukup, setidaknya tidak cukup untuk Genesis. Meninggalkan Genesis sekarang dalam keadaan terhenti, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung karena dia benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud oleh sang pembunuh dewa sekarang. Namun saat membalikkan badannya dan menunjukkan bahwa dia telah mencabut ekor selnya sekarang dari Genesis, Vegito dengan tenang akan menjelaskan. Dia katakan seperti yang mungkin bisa Genesis ketahui, bahkan dengan kecerdasan tingkatnya, Genesis masih memiliki hampir semua kekuatannya tersisa di dalam sini. Ekor sel Vegito mungkin telah bekerja menyerap petir Zeus, tapi Vegito ribuan kali lebih kecil di dalam sini. Vegito seperti semut yang merangkak di dalam tubuh Genesis. Dengan kecepatan seperti ini, butuh waktu bertahun-tahun untuk menguras semua energinya. Apa yang Vegito dapatkan sekarang sudah memuaskan, pas sekali untuk menghancurkan dan menyerap anggota timnya yang lain. Sampai dengan senyuman puas, Vegito akan menyelesaikan penjelasannya. Vegito minta Genesis jangan khawatir, karena Genesis akan segera kembali masuk dalam menu. Vegito sudah mencicipinya dan dia akan menghabiskan apa yang tersisa nanti. Genesis sontak menjadi penasaran dengan apa yang sebenarnya Vegito maksud. Dan segera setelah selesai dengan urusannya, Vegito akan menghilang. Klonnya akhirnya menghilang dan kembali ke dirinya yang asli di luar. Pergantian peristiwa ini meninggalkan Genesis sepenuhnya dalam keheningan dan mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan Vegito. Dia penasaran mengapa sang pembunuh dewa pergi begitu saja sebelum mereka hendak bertempur sampai mati. Genesis menyuruh Vegito kembalilah karena dia merasa kesepian di sini. Saat meledak ke dalam nada dan penampilan yang lebih akrab bagi Genesis, seorang prajurit hitam pekat berwajah bayi kemudian akan mulai menangis secara komedi. Karena awalnya dia yang ingin membunuhnya, sekarang malah merindukannya. Genesis akan ingat bahwa dia masih terkunci sepenuhnya. Kemudian cerita pindah pada turnamen Dewa Tua, di mana Demigra yang telah berubah berharap semoga mode ini tidak menunjukkan kecurigaan yang banyak bagi pandangan Zeus. Seseorang yang bebas, yang sebenarnya tidak seharusnya bebas adalah Demigra saat dia kembali ke arena turnamen, di mana seorang pangeran neraka yang bertransformasi menjadi sebagian iblis mulai berjalan ke depan. Setiap langkahnya menyebabkan retakan di lantai yang baru dibangun kembali, seolah-olah beratnya mencapai 1 ton, meninggalkan jejak langkah kaki yang melesak ke dalam di belakangnya saat dia sekarang mendekati lawannya. Sambil menatap ke depan dengan tatapan mengancam,
Demigra kemudian akan meremehkannya. Demigra mendengar bahwa Saga ingin menantang hanya yang terkuat. Demigra tanyakan bagaimana dengan yang ini, dan Demigra yakin sepertinya Saga akan tertidur sebelum dia kembali. Sambil tersenyum dengan kedua tangannya yang berwarna menyala-nyala, Saga akan terkesan memperhatikan transformasi lainnya. Sebaliknya, Saga merasa itu bagus karena dia selalu takut kalau Hades adalah dewa tua yang payah. Tapi setidaknya Hades telah membuktikan dirinya bersama Demigra. Semakin banyak wujud semakin baik. Dia butuh kompetisi untuk dimenangkan sekarang. Sambil menempatkan dirinya ke dalam posisi bertarung yang menarik, dengan menyilangkan tangannya secara bersamaan, Saga akan berkata, untuk mari mereka memulai pertarungan ini. Waktu terus berjalan dan mereka gak mungkin cuma diam saja. Jadi berikan semua yang Demigra punya dan Saga akan menyelesaikan ini sekarang. Demigra setuju dengan Saga karena pertempuran ini harus diselesaikan secepat mungkin. Saat Demigra merespon, dia kemudian akan mulai mengangkat tangan kirinya dengan sorotan dekat pada mulutnya. Sampai tiba-tiba Demigra kemudian menjentikan jarinya dan melepaskan jurus yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Detik setelah ini dilakukan, tekanan mendadak menimpa Saga, seolah seluruh tubuhnya sekarang berbobot jutaan kali lebih berat. Saga katakan apa yang Demigra lakukan pada tubuhnya. Saat ini Saga sekarang berjuang keras untuk menggerakkan tubuhnya, bahkan berjuang hanya untuk menjaganya tetap tegak dan berdiri. Sambil mengatupkan giginya, dia kemudian akan mengencangkan semua ototnya dan menggerutu. Saga sadar Demigra telah meningkatkan gravitasi di satu titik, dan hal ini membuatnya penasaran kekuatan macam apa ini sebenarnya. Tapi ketika Saga mendongak, dia sadar ini bukan waktunya untuk berpikir. Saga ungkapkan ini tidak adil sekali. Demigra tegaskan hidup ini memang tidak adil. Seketika di depan Saga sekarang, Demigra berada dalam ayunan penuh dengan kaki kanannya ditarik lurus ke belakang, seolah-olah akan melakukan tendangan sepak bola terkuat dan paling berdampak yang pernah terlihat di Dragon Ball. Dan tentu aja ketika tendangan itu dilepaskan, itu benar-benar brutal, menghantam wajah Saga dengan keganasan tingkat tinggi, sehingga darah dan serpihan gigi seketika menyembur keluar. Seluruh tubuhnya terlepas dari gravitasi yang ditempatkan padanya sebelumnya, kemudian melesat dengan kecepatan yang gila. Tangan apinya menciptakan jejak cahaya yang berputar sebelum akhirnya meledak dalam tabrakan di ujung panggung turnamen. Saga kini tertinggal dan terpuruk di tanah serta matanya terpejam. Satu-satunya tanda kesadarannya adalah erangan kesakitannya. Setidaknya tampaknya tidak ada lagi gravitasi yang terpengaruh. Namun itu hanya berlangsung sebentar, sampai kemudian gravitasi kembali menghantam wajahnya lebih dalam ke lantai keras yang dipenuhi ubin, dan sebuah kaki gelap muncul di dekatnya. Sampai akhirnya Saga dicengkram seperti boneka di bagian belakang kepalanya dengan sangat keras. Demigra menyebut Zeus sampah sekali karena petarungnya telah mengecewakannya. Dan mungkin bayinya yang ini akan lebih cocok untuknya sebagai seorang pria sejati. Dengan kalimat yang paling tidak sopan, Saga kemudian dilemparkan ke atas, dicampakkan ke udara seperti bola tenis. Namun sayangnya bagi Saga, ini bukan momen Bulmaku seperti momen Vegeta. Karena di saat amarahnya mengamuk singkat, Demigra akan berada di sana untuk membungkamnya tanpa batas waktu. Dia melakukan tendangan nuklir tepat di wajahnya dengan bagian belakang kakinya. Dan kekuatan serangan-serangan dari sebagian iblis Demigra ini bukanlah main-main. Sekali lagi, memaksa lebih banyak darah dan cairan dalam menyampur, menyatu dan terpercik keluar dari wajahnya yang tidak percaya. Demigra katakan dia pikir Saga menginginkan tantangan. Dia tanyakan tantangan macam apa yang sebenarnya Saga bisa berikan untuknya. Di saat meneriakan lebih banyak kalimat menghina, tiba-tiba bintik-bintik di dahi Demigra mulai menyala sedikit seperti gunung berapi yang akan meletus. Sampai kemudian 3 sinar laser merah yang kuat menembak keluar sekaligus dalam pola 3 cabang. Seketika seperti menembus kertas, dia memotong sepenuhnya tubuh Saga yang sudah rapuh saat 3 cahaya merah terang menembus langsung ke punggungnya. Tapi di saat pemukulan dan pembantaian mengerikan ini berlangsung yang cukup luar biasa, orang yang menonton paling dekat masih dalam posisi berdiri satu kaki adalah rekan setim Saga sendiri, yaitu Ardos. Ardos penasaran perasaan apa yang dia dapatkan ini,
karena ini seperti sebuah kegembiraan. Dia melihat musuh itu benar-benar monster yang sama sepertinya. Jadi Ardos harus tahu lebih banyak dan penasaran apakah Saga benar-benar akan mati di sini. Sambil menunjukkan ekspresi rasa ingin tahu yang sebenarnya mengerikan, Ardos tidak peduli untuk menyelamatkan sesama rekannya. Namun tampaknya menjawab pertanyaan itu, segera Demigra mendaratkan apa yang tampak seperti pukulan terakhir dengan membanting kedua tangannya ke bawah pada tubuh Saga. Tubuh yang dia serang akan runtuh ke tanah dalam serangan yang hebat. Sekarang, di dalam kawah retak miliknya sendiri dari atas, Demigra hanya akan melihat ke bawah, tidak mengeluarkan tantangan sama sekali. Demigra ungkapkan, tidak ada tantangan sama sekali dan itulah Saga sebenarnya. Jadi, mari mereka padamkan api itu untuknya. Anak laki-laki tidak seharusnya bermain dengan api. Dengan ketegasan yang penuh rasa ingin tahu, Demigra sekarang mulai mengangkat satu jarinya. Secara santai, seperti sedang mengoperasikan komputer tablet, Demigra menggambar melintasi kenyataan itu sendiri. Menarik jarinya ke samping dan bersamanya membuka apa yang tampak seperti portal tipis. Meskipun hanya untuk beberapa detik saja, tampaknya portal tersebut segera melebar untuk memperlihatkan robekan menganga dalam kenyataan. Tidak disangka, dari portal ini tampak seperti air seukuran kolam renang, kemudian meledak keluar dengan ganas. Tercurah turun seperti air terjun yang lepas kendali langsung pada korban yang terbakar. Dan ketika itu turun langsung seperti pancaran energi itu sendiri, targetnya adalah Saga. Ketika itu melakukan kontak, suara desisan memang terdengar, di mana jenis desisan seperti ketika puntung rokok dimatikan ke dalam air. Hingga dalam apa yang tampaknya menjadi momen terakhir Saga, wajahnya dibasuh dengan air dingin. Matanya akan terbuka, tapi hanya refleksi mental yang terjadi. Api di tangannya kemudian tampak padam, hanya menyisakan luka bakar tingkat 3 dan daging yang hangus saat uap naik pada akhirnya. Sebuah tubuh tertinggal di dalam genangan air, terbaring tengkurap, tidak jelas apakah masih hidup atau sudah mati lagi. Segera, masa air raksasa ini mulai menghilang di seluruh panggung, jatuh dari sisi-sisinya saat airnya menipis. Satu-satunya hal yang tersisa yang terlihat sekarang adalah Saga yang terkapar menghadap ke bawah. Tidak ada lagi suara dan tidak ada lagi gerakan, dengan tangannya kembali tampak cukup biasa. Dan tentu aja di atas sana, Demigra melanjutkan tawanya, menikmati kemenangannya yang mudah untuk melanjutkan semua pembicaraan itu. Membuat dia terkejut bahwa dia bisa menjatuhkannya bahkan seperti ini. Demigra pikir, tampaknya tantangan sebenarnya hanya akan benar-benar saat dia menghadapi dewa-dewa tua sebagai rintangannya. Dia tegaskan tidak ada gunanya mempertahankan Saga di sini, dan saatnya untuk menghabisi Saga selamanya. Meskipun mengatakannya, ini tidak akan menghentikan Demigra untuk kemudian mengangkat tangan kanannya ke atas. Dan di ujung jarinya sebuah bola gelap dari energi yang terus tumbuh, sebuah energi iblis kemudian mulai menghasilkan, memancarkan kilat merah ke segala arah. Dan sekarang sambil melihat ke bawah, kata terakhir yang akan diucapkan Demigra adalah, dia merasa kencan kecil Saga mungkin akan menunggu agak lama. Tapi jangan khawatir, setelah dia selesai dengan Saga, bayinya bisa menemui Saga di dimensi berikutnya. Tapi pada saat kalimat dingin ini disampaikan, saat dia mencoba melemparkan bola energi tersebut ke bawah, dia menyadari ada sesuatu yang menghentikannya. Sesuatu yang jauh lebih kuat daripada yang dia duga untuk dirahasiakan selama putaran turnamen ini. Saat akhirnya terungkap, yang menghentikan Demigra sebenarnya adalah Ardos. Tapi bukan sembarang Ardos, melainkan untuk pertama kalinya seorang Ardos yang bertransformasi dengan gen iblis. Dia terlihat sangat berbeda dengan pipinya cekung dan ketampanan setengah dewa tuanya hilang. Digantikan kulit putih pucat, 3 tanduk yang lapuk, dan mata merah yang tajam. Dia melihat ke bawah pada Demigra, makhluk yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kilat hebat merayap di sekitarnya saat mulut Demigra tetap terbuka lebar, terpaku sekali lagi tentang jumlah pengguna gen iblis yang bermunculan dari tempat yang tidak terduga. Demigra benar-benar tidak percaya kenapa seorang putra Zeus memiliki kekuatan gen iblis seperti ini. Ardos nggak menyangka bahwa Demigra tahu tentang gen iblis. Seperti yang Ardos duga, dia tahu kekuatannya ini terasa mirip dengan miliknya, yaitu jiwa yang sejenis. Jadi, apakah Demigra tahu siapa dirinya? Dan apakah Demigra tahu sesuatu tentang siapa Ibu Ardos?
Ardos katakan ibunya adalah asal mula kenapa Ardos mendapatkan gen iblis ini. Demigra sontak terkejut dan penasaran apa yang sebenarnya Ardos maksud. Pengakuan ini sendiri membuat Demigra semakin terkejut saat ia mencoba berpikir keras bagaimana salah satu petarung Zeus, apalagi darah dagingnya sendiri, bisa memiliki kekuatan terlarang seperti itu. Salah satu yang harus semua dewa tua tahu, bagian iblis adalah penangkal untuk kemampuan dewa tua sendiri. Ardos merasa mungkin ada waktu untuk membicarakan hal itu nanti. Tapi sekarang penuhi nafsu darahnya sesama iblis. Ardos ingin Demigra berubahlah ke wujud sempurnanya jika tidak ingin mati olehnya sekarang. Mendengar itu, sontak mengejutkan pangeran neraka itu lebih jauh lagi saat ia menyadari Ardos mungkin tahu lebih banyak daripada yang dia sadari. Tapi mulut yang terbuka lebar seperti itu tidak akan membantunya ketika langkah Ardos selanjutnya adalah dengan brutal merunduk ke bawah dan membanting tinjunya langsung ke ulu hati Demigra. Membuat pangeran itu langsung sesak napas seolah transformasinya tidak melakukan apapun untuk mengurangi kesenjangan kekuatan mereka. Demigra sontak mengenal kekuatan Ardos dan penasaran mengapa ini terasa seperti gen iblis putri. Saat darah menetes dari mulut Demigra dan matanya membelalak hampir keluar dari rongganya, sang pangeran mendapatkan beberapa pemikiran mengejutkan tentang asal-usul Ardos. Tapi yang terburuk masih akan datang. Karena saat melepaskan tangannya, Ardos kemudian dengan cepat menyerang Demigra sekali lagi tepat di bawah dagunya dengan pukulannya. Satu pukulan ini tentu aja membuat Demigra melesat ke belakang. Ardos merasa cukup senang karena akhirnya ada seseorang yang bisa menerima lebih dari satu pukulan. Sungguh suatu suguhan baginya dan merasa darahnya pasti terasa luar biasa. Kemudian Ardos gen iblis akan tersenyum lebar dengan gigi taringnya memanjang seperti vampir yang mencari korbannya. Tapi saat ini sedang terjadi, seorang ayah yaitu Zeus memperhatikan dengan sedikit cemas. Zeus tidak akan mengatakan dia terkejut, tapi melihat Ardos mengeluarkan wujud seperti ini, tentu aja Ardos akan meniru ibunya suatu hari nanti. Zeus berharap Ardos tidak melangkah begitu jauh dari ini demi kebaikan Ardos sendiri. Sementara Demigra akui Ardos kuat dan dia tidak bisa memastikan apakah semua iblis ini baik atau buruk lagi. Saat ini Demigra telah menguasai dirinya kembali di udara, mengelap darah dari mulutnya saat dia bertanya-tanya tentang lawan barunya. Tapi bahkan saat Demigra memulihkan diri di kejauhan, Ardos sang iblis kemudian memposisikan tangannya dengan aneh dan membuat suara aneh. Ardos katakan dia akan segera bersamanya. Tubuhnya tiba-tiba sekarang mulai lenyap, tampak lebih seperti gambar yang memudar di televisi tabung kuno. Sampai dalam satu tempat tunggal, tidak ada lagi jarak di antara kedua iblis tersebut dengan Ardos muncul tepat di depan Demigra yang tidak siap. Dengan kecepatan gerakan seperti itu yang sudah terkunci, tampak sebagai bayangan kabur, bahkan saat dalam proses mengayunkan tangan kanannya ke bawah. Dan akibatnya, pukulan karate tingkat raksasa kemudian turun dari sisi tangan Ardos, menyerang seperti pisau langsung ke leher Demigra. Serangan tersebut menyebabkan suara retakan yang terdengar jelas. Tapi entah bagaimana, tidak memenggal kepalanya di sana dan saat itu juga. Dan kali ini ketika Demigra terlempar ke belakang, dia dihempaskan pada jarak jauh sehingga dia sekarang pergi langsung ke arah tribun dengan tribun yang seharusnya ada penontonnya. Demigra merasa makhluk-makhluk lembek ini setidaknya bagus untuk satu hal, yaitu mereka meredam dampak benturannya meskipun ini menjijikan sekali. Meskipun mengatupkan giginya menahan rasa sakit, tampaknya Demigra sebenarnya telah melakukan kontak dengan warga sipil yang entah siapa. Dan untuk sekali ini kita mendapatkan beberapa pandangan tentang populasi acak dari alam dewa tua ini, atau setidaknya alam turnamen ini. Saat berdiri dalam ketakutan mutlak terhadap pembantaian yang baru saja mendarat di samping mereka, para penonton yang baru diperlihatkan ini kini menjadi ketakutan. Demigra penasaran apakah itu ketakutan yang dia rasakan. Makhluk tingkat rendah dari alam ini memiliki lebih banyak energi daripada yang dia harapkan. Jadi Demigra yang tersenyum dengan lirikan mata mendeteksi sesuatu yang lebih berharga tentang mereka daripada sekedar menjadi penonton. Karena seketika dia menjentikan jarinya lagi. Dan setelah itu sekumpulan transisi energi ganda terlihat dari jauh saat Ardos menonton dan berkomentar. Ardos nggak menyangka Demigra melakukan itu dan hal ini sungguh tercela.
Demigra katakan ini seharusnya menjadi hiburan yang menyenangkan. Secara tidak terbayangkan, masing-masing dari ratusan penonton di tribun itu kemudian seketika diubah menjadi permen, dibawa ke depan dengan cepat di hadapan senyuman lebar Demigra. Sebelum seperti penyedot debu tingkat tinggi, pangeran neraka itu kemudian membuka mulutnya secara besar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menghisap setiap bagian terakhir dari penonton, dikonsumsi dan disimpan ke dalam pipinya yang menjadi bengkak. Dan dengan cepat, Demigra kemudian mulai mengunyah, mencoba menelan semuanya secepat mungkin. Demigra bahkan menyapa Ardos saat dia akan terbang ke udara. Tapi ketika kita melihat Ardos di bawah, dia melambaikan tangannya. Ardos katakan, jika Demigra berpikir dia akan memberinya waktu, Demigra pasti sangat meremehkan situasi apa yang sedang dia hadapi. Meninggalkan Demigra dalam panik sesaat sebelum suara gerakan kemudian terdengar dari kaki Ardos di bawah. Sampai dalam ledakan kecepatan meninggalkan bekas di lantai dari pelariannya, dia menembak seperti peluru ke satu target tunggal, yaitu Demigra. Dan seperti peluru penembak jitu, itu benar-benar menghantamnya seketika, di mana Ardos membanting pukulannya sekali lagi ke perut Demigra, menyebabkan dampak yang begitu kuat hingga menembus ke sisi lain, seolah-olah dia diledakkan oleh pancaran sinar energi. Tapi juga memaksa Demigra untuk segera memuntahkan kembali dan mengeluarkan setiap jiwa hilang dari tribun. Demigra mengatakan Ardos adalah anak kecil yang tidak sabaran. Demigra terpaksa hanya memegang perutnya sambil gemetar menahan sakit saat dia menggerutu. Tapi ketika dia melihat kembali ke atas dengan senyuman, tampaknya mungkin hal-hal masih berjalan sesuai rencananya. Saat dia berkata Ardos adalah orang bodoh karena menjadi umpan yang mudah, sekarang Ardos berada tepat di tempat yang Demigra inginkan. Seperti pada panel berikutnya, mungkin ini hanyalah sebuah taktik. Karena di kedua sisi Ardos sekarang ada dua makhluk iblis kembar yang berukuran sangat besar, tidak seperti Demigra. Ardos nggak menyangka Demigra bisa memanggil entitas dari portal ini bukan hanya air. Baginya ini sangat menarik. Mata Ardos dengan cepat melesat memantau keduanya dan berkata dia bisa melakukan hal yang sama. Sampai tiba-tiba menahan kedua makhluk itu sebelum mereka sempat begitu dekat dengannya, Ardos kemudian mencekik leher mereka dengan rantai. Ardos bahkan tidak harus bergerak. Tapi pertanyaannya, dari mana sebenarnya rantai ini berasal? Hingga secara luar biasa dari dua portal besar, dua makhluk iblis yang bahkan lebih besar keluar. Monster iblis yang dipanggil Ardos dan membuat Demigra dan Ardos tampak seperti semut. Dan dari mulut mereka ada rantai yang menahan prajurit Demigra. Demigra penasaran apa yang sebenarnya dia lihat di sini. Melihat para iblis keluar dari portal itu, Demigra yakin Ardos memanggil mereka dari lubang neraka. Mengejutkan Demigra sepenuhnya saat dia menyadari ada beberapa hubungan antara dia dan Ardos. Ardos tanyakan, apakah dari sana makhluk-makhluk ini berasal? Ardos selalu bertanya-tanya dari mana kekuatannya berasal ini. Tapi untuk beberapa alasan, Ardos tidak pernah bisa memasuki portal ini sendirian. Dalam pemandangan mengerikan berikutnya di tengah pikiran, Demigra akan terganggu oleh kehadiran bayangan tepat di belakangnya yang mengirimkan rasa dingin ke punggungnya. Ketakutan itu hanya berlangsung singkat sebelum bila energi menembus bahu dan tangan Demigra. Sebelum kata lain bisa diucapkan, mencipratkan darah kemana-mana, bahkan keluar ke belakang langsung menuju wajah tersenyum Ardos dengan cairan merah menyemprot ke wajahnya. Ardos merasa ini sangat lezat sekali dan mencicipinya dengan lidahnya. Lalu dia melepaskan Demigra segera, seolah-olah hanya itu yang dia inginkan darinya. Sebaliknya, Demigra merasa Ardos bukan makhluk normal dan penasaran bagaimana mungkin Ardos bisa berasal dari alam ini dan memiliki kekuatan seperti miliknya. Demigra bertanya-tanya pada Zeus apa yang telah Zeus ciptakan di sini. Tapi saat Demigra terlihat agak panik, Hades yang memperhatikan dengan seksama kedua orang di udara itu hanya akan berkata secara telepati. Dia katakan pada Demigra ini bukan waktunya. Ardos adalah iblis seperti yang Demigra katakan dan itu sudah cukup bagi mereka. Jadi Hades ingin Demigra menyerah sekarang karena jika semakin marah, maka Demigra akan merusak segalanya. Sebaliknya, Demigra menyebut Hades bodoh karena tidak bisa melihat pada titik ini, bahkan pada kekuatan penuh, Demigra bahkan tidak bisa menjamin dia akan menghentikan Ardos. Namun bahkan ketika keduanya melakukan diskusi mereka, Ardos sudah bergerak lagi.
Siluet sosok bersayap permata bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Dengan lidah menjulur, Ardos sudah memperingatkannya sekarang Demigra hanya akan menjadi santapan miliknya. Tampak tatapan gila pada dirinya saat ia mendekat di setiap panel. Sampai tiba-tiba Demigra mengangkat tangan kirinya yang tidak terluka ke atas. Dengan mulutnya mengeluarkan suara yang tidak terpikirkan bagi seseorang yang disebut Pangeran Neraka, di mana Demigra malah menyerah. Dan seketika Ardos yang terkejut segera menghentikan serangannya beberapa sentimeter dari menjangkau dan membantai mangsanya. Ardos yang benar-benar terkejut kini menatap dalam keheningan pada Demigra yang memejamkan mata. Sampai akhirnya Ardos menyebut Demigra sangat pengecut. Beraninya Demigra menyerah dan meremehkannya yang sama sekali tidak sepertinya. Dengan teriakan yang mengamuk, kepalanya membesar dari kemarahannya, di mana teriakan Ardos begitu keras hingga embusan angin yang tampak datang melewati Demigra, dengan Demigra hanya tetap diam. Zeus merasa senang pada Ardos dan merasa ini adalah kemenangan mereka lainnya. Senyuman sekarang ada di wajah Zeus saat dia dengan bangga melanjutkan bahwa Ardos telah menunjukkan pada saudara-saudaranya kalau mereka bukan satu-satunya yang mewarisi kekuatan Zeus. Zeus bertanya-tanya bagaimana ekspresi Kastil melihat Ardos dalam keadaan ini. Dan dengan itu Zeus kemudian memalingkan kepalanya ke kanan mencari Kastil, tapi Kastil tidak ada dimanapun. Ia terkejut ketika di tribun tidak ada orang di sana dan bertanya-tanya kemana anak itu. Tapi di panel berikutnya kita mendapatkan jawabannya. Saat kembali ke markas petarung Kastil, di belakang Omni Pegito dan Dewa Naga Piccolo, sesosok dewa mendekat dengan niat yang sangat gelap memancar darinya, yang tidak lain adalah Kastil sendiri. Omni Pegito yang kaget menanyakan apa yang Kastil lakukan di sini. Apakah ini waktunya bagi mereka untuk bertarung lagi? Tapi Kastil beritahukan, sekarang memang sudah waktunya bagi mereka untuk bertarung lagi, tapi saatnya bagi mereka untuk melawannya. Dalam akhir yang mengejutkan, Dewa Tua Kastil tampaknya bertentangan dengan keinginan saudaranya dan datang untuk menghabisi Pegito. Karena Omni Pegito dan Piccolo adalah para petarungnya yang membawa saudaranya sendiri yaitu Akobel lebih dekat pada pelenyapan, dan Kastil bersumpah akan menghancurkan siapapun yang melakukan itu pada saudaranya. Pertandingan ulang telah tiba antara Omni Pegito melawan Dewa Tua Kastil. Tapi apakah kedua orang ini siap untuk melawan Dewa Tua mereka sendiri? Kita akan segera tahu kelanjutannya minggu depan ya. Buat yang penasaran, pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.